Bab 1057. Menyiksa Cheoye cilik. Anak ini, apa yang kamu bicarakan? Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup, jadi mengapa itu bukan jalan yang harus kamu pilih? Kukatakan ya, kamu tidak dapat menemukan seseorang yang kamu sukai dan menikah. Ibu membiarkan kamu, tapi jika kamu berani tidak menikah seumur hidup, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Gita. Lupakan saja, lebih baik dia berhenti mengucapkan kata hati sendiri. Dan siapa bilang dia tidak ingin menikah, dia ingin menikah dengan orang yang dia sukai, dan menyukai dirinya, pernikahan seperti inilah baru akan bahagia. Namun, orang yang disukainya tidak menyukainya. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah menyukai pria lain lagi selain Andri Han dalam hidupnya, sehingga Gita merasa bahwa dia tidak akan menikah lagi seumur hidupnya. Hidup masih sangat panjang. Kamu hanya berumur berapa sekarang? Jangan hanya memikirkan apa yang kamu miliki atau tidak. Ketika kamu mencapai usia tertentu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada rintangan yang tidak dapat kamu lewati. Hidup ini naik dan turun. Lagi pula, Haniluo adalah orang yang pernah melewatinya, dan dia jauh dapat melihat banyak hal dengan jelas daripada Gita. Gita adalah putrinya, bagaimana mungkin dia tidak dapat melihat perubahannya setelah Gita kembali kali ini? Hanya saja ada beberapa hal yang tidak mudah dia tanyakan langsung sebagai seorang ibu. Aku sudah ngerti Bu, aku akan pergi melihat apakah Glenn sudah bangun. Setelah itu, Gita pergi untuk membangunkan Glenn. Glenn telah mengikuti Gita akhir-akhir ini. Setelah ayah Zhou tahu bahwa dia tinggal di rumah, dia terus meminta untuk meninggalkan rumah sakit. Gita pastinya tahu mengapa ayah Zhou ingin keluar dari rumah sakit, tetapi lukanya belum sepenuhnya sembuh, jadi Gita dan Haniluo tidak setuju membiarkannya meninggalkan rumah sakit. Karena itu, ayah Zhou sangat tidak senang. Setiap hari ketika Gita pergi mengantarkan makanan, dia akan menatapnya dengan mata sayu dan bertanya kapan dia bisa keluar dari rumah sakit. Gita merasa lucu setiap kali memikirkannya, karena dia tidak menyangka ayahnya akan begitu kekanak-kanakan. Karena toko akan segera dibuka, Haniluo secara khusus memilih hari yang baik, tetapi setelah memilih, hari baik hanya ada di bulan depan. Dengan kata lain, jika ingin memilih hari baik membuka toko, dia harus menunggu sampai bulan depan. Sedangkan Gita sudah tidak sabar, dia ingin cepat-cepat sibuk, agar dapat melupakan pikiran samar di hatinya. Kalau tidak, aku tidak akan memilih hari lagi. Ayahku akan keluar dari rumah sakit dalam seminggu, jadi aku akan memilih hari itu sebagai hari pembukaan toko, itu juga termasuk hari yang baik. Haniluo berpikir dengan hati-hati, kalau begitu aku akan menjemput ayahmu dan langsung pergi ke toko setelah meninggalkan rumah sakit. Gita mengangguk, oke. Seminggu kemudian, toko Gita sudah siap. Haniluo membelikannya petasan karena sudah buka. Tapi Gita merasa petasan itu terlalu berbahaya, jadi dia mengembalikannya dan hanya menyelenggarakannya dengan beberapa balon dan bunga. Karena kontrak sudah ditandatangani, Gita tidak pelit, dan langsung mengeluarkan uang untuk menyewa 2 pembantu, karena baru dibuka, jadi ada diskon. Misalnya, jika Anda memposting foto ke momen WeChat, setelah mengumpulkan 88 poin, makanan gratis, tetapi jumlahnya dibatasi hingga 500 poin, dan lebih dari 500 poin adalah pembayaran sendiri. Ada juga beberapa acara kecil di mana Anda bisa mendapatkan hadiah sebanyak yang Anda habiskan pada hari itu. Pokoknya demi acara ini, Gita telah lembur selama beberapa malam untuk menyelesaikannya. Meskipun baru dibuka hari ini, dia sangat bersemangat, tapi lingkaran hitam di sekitar matanya sangat hitam dan dalam. Dan beberapa hari ini, dia telah kehilangan banyak berat badan. Wajah Gita bukanlah wajah yang berbentuk melon, itu adalah semacam wajah berbentuk apel bulat. Setelah kehilangan berat badan akhir-akhir ini, tidak ada daging di kedua sisi pipinya, tetapi fitur wajahnya menjadi lebih padat dan berbeda, rongga matanya dalam, meskipun terlihat pucat, tapi jauh lebih tirus dan cantik dari sebelumnya.
Haniluo bergegas ke toko ramen setelah menjemput ayah Zhou dari rumah sakit. Ketika dia keluar dari mobil, Haniluo berkata kepada ayah Zhou, "Hati-hati, kamu baru saja keluar dari RS, jangan sampai kamu terjatuh dan masuk lagi." Ayah Zhou, istrinya pandai dalam segala hal, tetapi perkataannya benar-benar menjengkelkan. Tidak apa-apa jika dia tidak pandai berbicara, tetapi dengarkanlah itu, apakah itu merupakan kata-kata manusia? Mungkin karena sedang merasa kesal, langkah kaki ayah Zhou terhuyung-huyung saat hendak turun. Haniluo bergegas menopangnya ketika dia melihatnya, dan kemudian mulai memarahinya lagi. "Dengarkan, apa yang baru saja aku katakan. Jangan jatuh dan masuk RS lagi, kamu malah hampir jatuh lagi. Untungnya, aku menopangmu." Ayah Zhou ingin mengatakan bahwa jika bukan karena perkataanmu, aku juga tidak akan jatuh. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena takut dapat menimbulkan keributan. Ketika keduanya sampai di toko, sudah ada pelanggan di toko. Ayah Zhou masuk dan memeriksa dekorasi, mengangguk, gaya dekorasi ini terlihat cukup bagus. "Kita sangat beruntung mendapatkan area dan biaya sewa seharga ini." Haniluo tidak setuju, "Apa yang beruntung? Aku sudah mengatakan dengan jelas apa yang terjadi di awal, bahwa Tuan Lin tidak kekurangan uang sama sekali. Aku pikir, harga tinggi hanya untuk menghentikan mereka yang tidak punya niat. Putriku memiliki kemampuan dan mampu menebak pikiran Tuan Lin yang mengenang istrinya. Aneh, menurutmu bagaimana Gita bisa menebak pikiran Tuan Lin itu? Dan bahkan jika dia bisa menebak pikirannya, bagaimana dia bisa menebak dengan begitu akurat? Apakah itu karena dia tahu bagaimana rasanya mengenang seseorang?" Kata-kata itu terdengar biasa sekilas, tetapi setelah dengan hati-hati memikirkannya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Pasangan itu saling melirik dan tidak berbicara, seolah-olah memiliki telepati. "Ibu ayah, kalian sudah tiba." Gita melihat pasangan Zhou di dalamnya dan buru-buru masuk dan menyapa. Dia melangkah maju dan menggandeng tangan ayah Zhou secara langsung. "Bagaimana? Apakah dokter ada mengatakan hal lain? Kamu hari ini sudah merasa baik, kan?" "Dokter tidak mengatakan apa-apa, dan membiarkan aku pulang beristirahat dengan baik, tidak boleh berolahraga untuk sementara waktu." Mendengar itu, Gita menghela napas lega. "Baguslah. Bagaimana dengan Ceoye cilik?" Ayah Zhou menatap putrinya, lalu kalimat pertama adalah menanyakan keberadaan Glenn. Setelah Gita mendengar ini, dia sangat ingin memukul seseorang. Dia merasakan bahwa ayahnya sangat ingin keluar dari rumah sakit, bukan karena pembukaan tokonya, tetapi karena ingin melihat Glenn. "Ayah, kamu bisa memanggilnya Glenn seperti aku. Jangan panggil Ceoye cilik, Ceoye cilik. Di sini semua adalah pelanggan, mereka akan merasa aneh jika mendengarnya terus." Ayah Zhou mengangguk, "Oke, kalau begitu dia tidak akan menyalahkanku kan? Dia seorang anak kecil dapat menyalahkan siapa? Selain itu, dia sudah memanggilmu Paman Zhou, hanya kamu yang berpikir tidak-tidak." Gita membantu ayah Zhou untuk duduk kursi di dalam, lalu menuangkan segelas air untuknya. Tatapan ayah Zhou melihat sekeliling, hanya mencari sosok Glenn. Gita dengan enggan berkata, "Sudahlah ayah, jangan mencarinya lagi, Glenn sedang membantu di dalam." Setelah mendengarnya, ayah Zhou langsung membuka matanya, membantu. Ada yang bisa dia bantu. "Gita, kamu tidak menyiksa Ceoye cilik, kan? Bagaimana aku menyiksanya? Dengan temperamen Glenn yang begitu pintar, sudah baik dia tidak menyiksa dirinya sendiri. Tapi, tidak tahu apa yang terjadi dengannya baru-baru ini, dia jauh lebih baik dari sebelumnya, dan tidak nakal lagi." Bersambung.